العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء محمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام والصحابة والقرباء والتابعين من العلماء والأولياء الصالحين سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وإذا أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وصول وفراعين من أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يعز الإسلام والمسلمين ويؤلف بين قلوب المسلمين ويغرق أعداء الإسلام والمسلمين وأن الله يهلك الكفرة والمبتدعين والمشركين والظالمين وأعداء الدين ويشتت شملهم ويفرق جمعهم ويفل حدهم ويقل عددهم ويمزقهم كل ممزق ويمزقهم كل ممزق ويمزقهم كل ممزق ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر على هذه النية يا الله يا قدير وعلى كل ما نوى بسلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. رب العالمين إياك نعبد ونستعين صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومننه الغامرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة. أما بعد, pertama-tama mari kita bersama-sama mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di dalam majelis manaqib salah seorang daripada qutbil aqwan turunan Nabi Muhammad Sayyidi Waladi Adnan yang telah kita yakini bahwasanya barang siapa membaca dan mendengar riwayat hidup seorang waliullah, maka si baca dan si pendengar diampuni Allah segala dosanya dan diberi Allah rahmat dunia dan akhirat dan dibanyakkan Allah Ta'ala rezekinya yang halal dan diberi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita, memberi kita semua rahmatnya yang luas sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin di mana berada disatukan Allah Ta'ala hati mereka itu, jangan berpecah belah, dan mudah-mudahan segala musuh-musuh Islam dan muslimin dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada lagi satu butir telur orang kafir di dalam dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telur itulah yang menyebabkan kerusakan di dunia ini. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu, di negeri Madinatul Munawwarah pada tahun 1132 Hijriah lahir seorang cucu Rasulullah SAW yang diberi nama Muhammad bin Abdul Karim, masyhur disebut dengan Sayyid As-Samman, salah satu daripada guru yang memimpin datu kita Talampaya.
Lewat beliaulah Datuk kita Kalampayan menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayugianya bagi kita bersyukur kepada Allah karena kita punya datuk yang luar biasa lewat pimpinan Syekh Saman. Jadi kita mensyukuri perguruan Datuk Kalampayan lebih dari mensyukuri Datuk Kalampayannya. Mensyukuri gurunya dilebihkan dari mensyukuri muridnya. Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah di negeri Madinah juga pada tahun 1189 tanggal 2 Hijriyah tanggal 2 Zulhijjah dan dimakamkan di Baqi'il Gharqad berhampiran dengan kekuburan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulai dari kecilnya sampai seterus umurnya, hatinya penuh dengan muraqabah dan musyahadah kepada Allah Rabbul Izzah. Itu mulai kecil. Adapun badannya penuh dengan ibadah seperti sholat sunat, bersedekah, istighfar, sholawat kepada Nabiul Mukhtar, membaca Al-Quran, dan ziarah ke makam Rasulullah dan ke Baqi'il Gharqad. Adapun lingkungan beliau sehari semalaman mulai kecil hanya orang wali-wali Allah, orang ulama Allah, dan orang-orang penuntut ilmu agama. Tidak yang lain dari mereka dan tiga golongan itu. Beliau sambil menuntut ilmu kepada ulama-ulama di zaman itu. Beliau menjadi khaddam bagi wali-wali dan penuntut ilmu di waktu itu. Malam hari, setiap malam beliau tidur sedikit. Bangun dari tidur langsung mengambil air wudu, menghadap kiblat, mengerjakan sholat tahajud dan wirid-wirid lainnya seperti istighfar sampai adzan subuh. Beliau mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian beliau menyambung lagi akan wirid-wiridnya sampai matahari terbit. Sesudah matahari terbit beliau sholat sunat isyraq 2 rakaat, kemudian istirahat. Tepat jam 9 pagi setiap hari beliau melaksanakan sholat akan duha. Kemudian dari itu barulah beliau menyambung amal-amal yang lain seperti menuntut ilmu kepada ulama, seperti menjadi sesuruhan wali-wali, dan seperti menjadi pembantu orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi betul-betul beliau seorang sayyid. Karena definisinya sayyid sebagaimana disebutkan, sayyidul qaumi khadimuhum. Sayyidnya kaum itu adalah jomos bagi kaum itu. Jadi kalau kita tahu yang betul-betul sayyid itu adalah orang yang menjadi jomos. Ada yang jomos ilmu. Kalau kata-kata sekarang, pemerintah itu menjadi jomosnya rakyat. Nampak jadi bahasanya abdi masyarakat,
abdi masyarakat, sebab masyarakat nang menggaji setiap bulan pegawai-pegawai pemerintah sampai ke presiden itu kan nang menggajinya tiap bulan rakyat. Nang jadinya duduk di kursi kerajaan presiden itu kan rakyat. Mengadakan pemilu, iya kalau betul. Jadi memang dari orang di bawah maka timbullah orang yang di atas. Ini harus diingat oleh seseorang. Orang yang menjadi guru harus ingat, tanpa ada murid tidak ada pangkat menjadi guru. Oleh sebab itu harus merendah diri seorang guru kepada muridnya. Karena ada murid dia jadi guru. Kemudian beliau menyembunyikan segala ilmunya yang sudah banyak itu, baik ilmu syariat, thariqah, haqiqat, ma'rifat. Demikian segala ibadah, baik ibadah yang berhubungan dengan rahasia yang tidak ada hurufnya, yaitu muraqabah, musyahadah, maupun yang ada kelihatan di luar. Semuanya itu beliau sembunyikan, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Maka banyaklah manusia yang memohon kepada beliau supaya beliau keluar menghadap masyarakat untuk memimpin keadaan masyarakat di kota Madinah ini, yang di waktu itu kota Madinah sepi daripada orang menuntut ilmu, sepi daripada orang yang ziarah ke Bapak, sepi daripada orang berjual beli, ekonomi sebagainya. Maka mengharaplah rakyat kepada seseman supaya keluar. Yang diharapkan kalau beliau keluar mengajar dan memimpin ibadah, orang datang. Kalau orang datang, tentunya kota Madinah menjadi mulia karena banyak pengunjung, dan tentunya urusan ekonomi lalu makmur. Tapi beliau diam, tidak mau menjawab satu kata pun. Beberapa lama datang izin khusus dari Rasulullah SAW menyuruh beliau keluar menghadap masyarakat dengan dua pekerjaan. Pertama mengajar, yang kedua memimpin ibadah. Nah barulah beliau sesudah dapat izin Nabi keluar mengajar ilmunya dan mengajar ibadahnya. Ilmunya ilmu alat seperti sorof, nahu, fikih, balaghah, mantiq, usul fikih, usul tafsir, usul hadis, dan seperti lagi tajwid, dan seperti lagi fikih, tauhid, tasawuf, dan fak lain-lainnya. Mengenai amalan, beliau mengijazahkan beberapa amalan, yang diantaranya adalah thariqat khulwatiyah dan thariqat qadiriyah, disatukan menjadi namanya thariqat samaniyah, yaitu la ilaha illallah hitungan paling kurang 166 kali, Allah sekurangnya 66 kali, Hu sekurangnya 77 kali. Kemudian mengamalkannya itu, membacanya itu setiap pagi habis subuh dan sore sesudah asar atau maghrib, dan ditutup setiap habis subuh dengan doa yang Allah meninggikan pangkat
Orang yang mengamalkan doa ini dunia akhirat pangkatnya ditinggikan. Apa? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Angkat kalimat turut. Beliau berkata, barang siapa mengambil tariqat aku serta diamalkannya, niscaya Allah memberi orang itu ilmu ma'rifat yang khusus. Dua, Allah memberikan kekayaan yang banyak serta halal. Tiga, Allah matikan dia husnul khotimah. Itu tadi la ilaha illallah 166 kali, Allah 66 kali, Hu 77 kali. Adapun doa yang berturut-turut 4 kali sesudah subuh tadi, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Barang siapa mengamalkan ini rutin setiap habis salat subuh 4 kali berturut-turut, dia ditulis namanya di buku besar wali-waliullah. Tapi semuanya itu dasarnya ikhlas. Itu sudah dasar. Jadi kita beramal tariqat dan beramal doa tadi jangan menghendaki hasilnya. Hanya semata-mata mengerjakan perintah. Itu aja. Itu dijaga ya. Ikhlas itu adalah ruh bagi segala ibadah. Kalau kada ikhlas, amalan manusia mati, tidak ada manfaatnya. Tentang masalah hasilnya, kalau tariqat tadi hasilnya dapat ma'rifat, sugih, mati beriman. Kalau nang doa 4 kali tadi mengaramat matinya, itu sudah nyata, kada perlu lagi kita kehendaki dengan niat. Kalau kamu sebelum mengamalkan tariqat itu dan doa tadi berniat, aku hendak membaca zikir ini dan hendak membaca doa ini supaya aku dapat ma'rifat, aku sugih, aku mati beriman, aku jadi waliullah. Jangan ada itu. Seperti pegawai tidak ada niatnya aku hendak dapat gajian tanggal 1. Kada, sebab pasti aja sudah apabila tanggal 1 kah tanggal 5 apalagi tanggal 1 mesti datang. Ada perlu ditagih-tagih, kada perlu lagi, kada perlu datang nadanya. Lihat aja buru-buruan karena mengamalkan ikhlas dasar. Kada danang kada suci. Keperluan misalnya seminggu 50 juta. Tuhan memberi hadiah lewat orang-orang suci 100 juta. Berapa saldo kasnya? 50 juta. Tahun misalnya 4, saldonya masih banyak yang menunggu. Nah, asal ikhlas saja mengamalkan. Nah, setiap tahun sekali dan setiap malam Sabtu malam Minggu ulun diizinkan dan disuruh oleh Hadrat Rasulullah SAW menyampaikan ijazah itu. Jadi hari ini siapa yang hadir ulun sampaikan ijazah itu. Asal menerima dulu ijazahnya, mengamalkannya apabila bisa jauh ini sibuk lagi karena nggak anak-anak ajar. Aku beramal jadinya sudah anak-anak. Lalu la ilaha illallah, la ilaha illallah 166 Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad wa marham sayyidina Muhammad Allahumma astur sallallahu alaihi wa sallam. Sudah anak ayu juga
Ayu juga. Lamun ada bajunya nyaman memakai. Lamun bajunya belum ada, apa hendak memakai? Jadi siapkan dulu amalannya dan sanadnya, ijazahnya. Yang penting sanadnya ini istilah mobil izin untuk menjalankan mobil itu ada. Nah itu lamun mobil kada ada surat izinnya dijalankan, itu Kapolda pengurusan dan anak buahnya maka Kapoldanya kasih biar dibalakan kalau apa aja itu ditelang masih isinan. Nah ya ini buru-buruan jangan wani majar kecuali ada izin dulu. Minimal guru kita yang memberi surat kepada kita untuk mengajar. Lamun hanya surat tamat, belum ada lagi surat izin mengajar. Kita khawatir belum dapat izin dari guru sudah tampil di masyarakat. Sedangkan tulisannya ya annal ilman mu'tabar huwa maqtasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang ada manfaatnya dunia akhirat bagi yang punya dan muridnya, atau bahasa kitanya nang baberkat adalah nang gurunya itu mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi an-anu lamun kitab itu menukar di pasar atau kitab itu peninggalan arwah lain atau kitab menginjam lawan-lawan lalu membuka majelis di rumah, di langgar, di masjid, di mana-mana bacakan kitab bisa membaca sudah. Nah ini sangatnya kita ambil contoh menukar kitab di pasar. Jadi ujar si murid biar belajarin kitab ini di mana belajar unda menukar. Jadi guru daripada tukang jual kitab. Sangatnya nang tukang jual kitab ini daripada duit. Jadi jual kitab itu kan cari duit. Nah sanaknya kan duit. Itu kan. Seperti maulid simkud duror. Pian lalu membaca, siapa mengizini membaca? Apalagi bawa orang di rumah. Nang berhak memberi izin membaca itu siapa? Misalnya Habib Anis. Tanpa Habib Anis jangan berani pian membuka majelis maulid itu. Harus izin dari Anis dulu. Apalagi mencetak kitab-kitab itu tanpa izin dari keluarga Habib Ali, maka itu namanya zalim. Kita banyak melihat sudah orang yang memberanikan diri mencetak amalan-amalan dari wali-wali Allah semata-mata mencari kekayaan dunia. Padahal udah bertulis di sana dilarang tanpa izin. Waktu ditanyakan kepada Habib Anis macam-macam cetakan Malik Habsyi itu, dijawab Habib Anis urusannya lawan kaiku Habib Ali, bukan lawan aku. Kalau sudah Habib Anis melepas diri ke itu bahaya. Jadi kalau ada berkatnya, apalagi nang membaca maulid itu nang diaciakannya lagunya kada ikhlas, nang dituju lagu irama, apalagi nang ditujunya itu manusia. Apabila banyak orangnya tuntung membaca maulid sebuah, apabila berduaan aja perayaan aja itu jelas karena manusia sudah, tapi karena Allah lalu kayak di sekolahan kena aja yang kita belajar muridnya berdua aja mahadang manusia banyak itu karena orang banyak haramnya, bukan ikhlas. Coba kita pikir
Ikhlas semacam aja kalau kita pikir di diri kita, insya Allah mau meneteskan air mata karena kita banyak pelanggar. Sedangkan ikhlas kewajiban hati. Berdosa hati kita apabila kada ikhlas. Ini kalau sudah pemimpin agama rusak, nang kayak apa, nang lain-lain. Tapi kalau pemimpin agama masih utuh, insya Allah pemimpin negara ikut utuh. Karena pasti pemimpin negara akan menyerahkan segala macam pendapat dan petunjuk arahan kepada pemimpin agama. Pasti sudah. Nya mau mengatur negara kena habisnya minta pendapat lawan dulu. Habisnya. Mau kita bicara masalah negara. Saya membawa contoh hanya satu. Kalau ulun selaku presiden di rumah tangga, bini ada, anak ada, suruhan ada. Kemudian tugas bini ulun nang ulun putuskan programkan bini ulun seikung nya 3 bisilah tupatnya jadi seikung mengurus anak, nang seikung memasak-masak di dapur, nang seikung mengautakan makanan dan berbasuh lawan apa 3 jadinya gini. Nah itu anak pak, nah itu mengaji, belajar. Apabila semuanya ini melaksanakan hukum yang sudah ulun atur di rumah tangga, maka ulun itu senang lawan orang-orang di rumah itu. Akhirnya rumah tangga ulun itu aman, damai. Tapi kalau satu di antara orang yang di rumah meninggalkan hukum yang sudah ulun atur, maka ulun marah. Kemarahan ulun ini menyebabkan rumah tangga ulun itu kacau. Selama ada yang dimarahi, selama itu kekacauan berlanjut. Paham tak? Jadi jelasnya kacaunya dunia karena satu, yaitu tidak melaksanakan hukum yang punya dunia, yaitu Allah Rabbul Alamin. Itu penyebabnya. Jadi sadarlah, kalau ingin menjadikan dunia ini makmur dan aman, kembali kepada hukum Allah. Kalau bukan hukum Allah yang dilaksanakan, tidak bakal aman, kacau terus-terusan. Bukannya hukum yang lain dari hukum Allah itu lemah, tetapi yang sebenarnya hukum yang lain dari hukum Allah salah dan sesat. Sedang kepada saya itu aja. Jadi terserah kita aja lagi selaku hamba Allah, hendak nyaman kah di dunia, hendak sakit. Mun hendak nyaman barataan betul hukum Allah. Amun hendak sakit terus-terusan ditinggal hukum Allah. Apabila hukum Allah ditinggalkan, ke hukum yang lain itu yang dimajukan. Sesudah zaman mau keluar mengajar dan memimpin ibadah, banyaklah orang datangan ke kota Madinah. Nang datang itu bukan hanya rakyat biasa, tetapi raja-raja dan pejabat-pejabat tinggi itu nang datangan badapat kawan sesama. Bukan hanya orang susah, tapi orang sugih-sugih pun datang juga.
Apa datang itu, ini perhatikan, baik pejabat maupun orang kaya datang kepada seseman belajar ilmu jadi murid sidin, itu datangnya. Jadi bukan datang mengurus pangkat, bukan datang mengurus politik. Jelas datang itu menjadi murid beliau di dalam ilmu dan di dalam wirid amalan. Kemudian setiap yang datang itu kadagangan tangan 10 samnyaan babawaan rezeki, maka sehsaman ya kawah ini telah di sakulilingan awak tuh gugur amplop guguran, lalu timbul ada munafik iri kepada beliau. Nang iri ini masuk kepada murid sidin sebahagia, lalu memecah belah murid sidin. Ini asal usul jadi murid sidin pecah belah di Madinah, ada munafiknya. Wa mimman hawwakum minal a'rab munafiqun wa min ahli al-Madinah maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratayn. Lalu Syekh Saman ini sidin kasih sayang lawan murid. Hai muridku, janganlah kamu terpengaruh dengan orang-orang yang ingkar kepada aku. Sidin menasihati murid, bukan sidin indah, murid sidin umpat kalain itu ada, cuma mana ngerti jangan sampai murid balik kalain pulang kasihan. Apa juga meninggalkan sidin umpat lawan munafik, apa juga hampir mengaji lawan sidin, baguru lawan orang munafik, apa juga ditangati sidin murid-murid sidin itu. Kemudian orang lain memohon kepada sidin karena keadaan maka ini di Madinah, yang pindah saja sudah, tinggalkan Madinah karena ada sudah musuh di Madinah, baik yang pindah aja karena geriulang. Ujar Syekh Saman, lamun aku tinggalkan Madinah ini niscaya habis orang Madinah ini sak-sak kada ada lagi mengbujurnya. Jadi aku kada hendak meninggalkan ini. Jadi mulai lahir sampai wafat kada pernah meninggalkan daerah kelahirannya. Sudah berapa contoh tauladan mengenai agama terhadap cucu Rasulullah yang disebut Qutbul Aqwah. Kemudian setiap orang yang mau ziarah ke makam Nabi, berhubung kunci pintunya Rasulullah di tangan sidin, orang mesti lewat sidin ziarah. Nah, semua orang yang ziarah siapapun dari manapun dikumpulkan di rumah sidin dulu. Bapak diberi makanan minuman dulu. Jadi setiap hari memberi makan dan minum kepada tamunya. Selesai baru dibawa ziarah sidin muzawwirnya. Dan setiap satu dari tamu ziarah diperkenalkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini misalnya guru syukur datang di kampung Jawa, belang lawan pian, umur sidin sedang tuanya, dipadahkan maka itu oleh Saman dan Nabi. Saban hitungan ini guru Mu'az, ini guru Usub, ini guru Budori, dipadahkan maka itu dikenalkan. Maka itu sedang manggahnya kita membawa makrofal berhubungan pembicaraan masalah ziarah. Makrofal yuk, mic-nya mana? Mic-nya siapa sudah? Lalu. Iya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترزقنا من أهل التوفيق وتبلغنا حضور بيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Kemudian daripada itu, maka di antara murid-murid Syekh Saman Al-Madani bahkan yang paling tinggi martabatnya di seluruh murid Sidin, yaitu Datuk Ika Kalangpayan. Pada ketika masuk suluk, masing-masing murid itu masuk di kamar kecil, karena menurut dengan Rasulullah SAW khalwat dipimpin oleh Syekh Saman Al-Madani. Ada di antaranya yang hancur badannya menjadi air. Ada satu adalah daging yang seperti dicancang-cancang. Sesudah khalwat itu, di dalam khalwat itu ada yang satunya menjadi cahaya, tidak ada bentuk juga. Adapun Datuk kita tetap sebagaimana biasa dan mata ke atas, tidak ada perubahan apa-apa. Berarti datangnya waris dari Allah Ta'ala dalam khalwat itu yang paling kuat menahannya adalah Datuk Kalangpayan. Maka beliau sebutkan bahwa Syekh Arsad ini yang paling kuat daripada Khalifah Wanda, Datuk Kalangpayan. Ini supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bersyukur sudah diberi petunjuk oleh almarhum turunan Datuk Kalangpayan, yaitu Al-Alimul Fadil Haji Abdul Rahman Siddiq di dalam kitabnya Sajaratul Arsadiyah. Beliau mengatakan sebelum hamba meneruskan permintaan dari orang banyak mengenai riwayat hidup Maulana Syekh Arsad, hamba mengharapkan kepada semua dzurriyyat Maulana dan yang lain-lainnya supaya bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Ini pesan dari almarhum Al-Alimul Allamah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Afif atau Datul Landak bin Mahmud bin Abdullah bin Ahmad bin Fardi. Fardi itu singkatan dari Pangeran Diponegoro. Biarnya kalau diberi Tuhan makom bisa mendapat ijtimah dengan orang-orang dahulu seperti ini, berkumpul kayak ini bisa berpandang kayak ini bisa. Kalau diberi Tuhan makom ijtimah, sesudah kita diberi Allah mematikan diri, sebelum mati bisa ketemu dengan orang yang udah mati-mati itu, bisa berdialog langsung. Karena sebenarnya mereka kadang mati, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Oleh sebab itu Imam Ghazali itu banyak hadis-hadis dalam kitab Ihya nang kada tahu rawinya, ujar nang pengarangnya membuat itu di dalam syarah Ihya, lam ajid lahu aslan. Aku kada tahu apa dari mana hadis ini, sebab Imam Ghazali ijtima' berkumpul berkerumput lawan Nabi langsung mengambil musyafaah. Ujar guru bangil ulun ujar juga. Jadi kada hadis itu nang di buku aja ada nang langsung ijtima' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau dalam tulisan itu setiap orang yang diangkat menjadi khalifah Nabi itu mesti orang itu, ampun maaflah kalau ada yang belum sampai utak berpikirnya, itu Rasulullah SAW menyerupa dengan khalifah itu, menyerupa.
menyerupa, tahu Allah menyerupa. Jibril menyerupakan kayak Dihya Al-Kalbi. Jibril lawan Nabi menadu harap Nabi. Kalau sudah Jibril bisa menyerupa kayak Dihya, apa Nabi Muhammad kada kawa menyerupa model guru usul? Misalnya, jadi dohirnya guru usul, hakikatnya Rasulullah. Oleh sebab itu, idza jalasta baina yaday syekhika lahid annahu majlisu Rasulillah sallallahu. Dalam kitab Kifayatul Atiyah, man safaha aliman fakannama safahani, man jalasa aliman fakannama jalasani. Wa'alamu, maaflah kalau ada tanggalan sampai utak ke sini. Nah itu. Wa'alamu anna fikum. Kemudian laqad ja'akum rasulun. Laqad ja'a, laqad. Mana balang, mana kepulang, masuk kepada ja'a kakek. Ja'a fi'il madhi. Rasulullah saya. Jadi kita ini menunggu